Yesus Kristus, kita tanpa terasa di tengah-tengah keberadaan kita di rumah masing-masing, kita sudah berada di minggu ketiga sesudah Paskah. Dan di minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama dari kitab Yehezkel. Yehezkel pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkanlah kami kuasa Roh-Mu yang kudus itu untuk dapat membimbing kami mendalami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu kami diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat memahami, melakukannya dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita dari kitab Yehezkel pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yehezkel dalam kelompok kitab Nabi-Nabi besar dan kanon Ibrani. Sesudah Yesaya dan Yeremia, kitab Yehezkel merupakan kumpulan yang teratur dan terdiri dari 5 bagian tulisan dari Nabi dan para pengikutnya. Pasal 1 menceritakan sampai ayat 3, pasal 3 menceritakan panggilan Nabi. Pasal 4 sampai 24 berisikan nubuat tentang nasib Yerusalem sebelum kejatuhannya pada tahun 587 sesudah Masehi. Dan pasal 25 sampai 32 berisi nubuat melawan tentang bangsa-bangsa asing. Dan pasal 33 sampai 39 mendorong pengharapan akan pembangunan kembali atau restorasi sesudah kejatuhan Yerusalem. Dan pada pasal 40 sampai 48 menyaksikan sebuah penglihatan akan kenisah atau bait Allah yang baru dan pembaruan kehidupan religius dan politik umat di tanah Israel. Dari latar dari pengantar ini kita menemukan Bapak Ibu, ketika kita kembali melihat kepada tema firman Tuhan kita,
pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Kata pemulihan sendiri terjadi setelah kejatuhan, setelah penderitaan, setelah seseorang sakit, setelah kita lolos dari kehancuran dan pergumulan. Maka ada proses. Orang tidak bisa langsung kembali pada sedia kala. Dia butuh proses untuk pemulihan. Dan apa yang dibutuhkan oleh umat Allah pada saat itu disampaikan oleh Allah lewat seorang Yehezkel. Mengawali firman Tuhan kita dalam pasal 36 ini, Allah menyapa Yehezkel dengan kata anak Tuhan. Nah, ini menjadi menarik bagi kita, anak manusia. Dia pakai kata anak manusia. Menarik bagi kita bahwa Allah ingin memposisikan Yehezkel sebagai utusan Allah, tetapi dia bukan Allah. Itu membedakan Yehezkel dengan Allah. Tetapi pesan yang mau disampaikan oleh Yehezkel adalah pesan yang berasal dari Allah. Dan di sini firman Tuhan kita bicara tentang perintah yang harus dilakukan oleh seorang Yehezkel untuk disampaikan kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa-bangsa lain di luar umat Allah, dan juga kepada umat Allah sendiri. Akan ada sebuah pemulihan, akan ada tindakan Allah secara langsung dalam kehidupan umat Allah. Nah, ketika kita bicara tentang perjanjian lama, maka kita bicara tentang sesuatu yang sangat penting yang betul-betul dibicarakan dari sepanjang perjalanan perjanjian lama, yaitu bicara tentang tanah. Tanah adalah sesuatu yang penting. Tanah itu menyangkut kepemilikan, tanah itu menyangkut hak, tanah itu menyangkut keberadaan kita di atasnya. Nah, keberadaan umat Allah di atas tanah perjanjian itu, kita tahu bahwa Allah memberi kesempatan supaya mereka mengalami sebuah situasi di mana mereka kehilangan segala sesuatu, kehilangan apa yang menjadi hak mereka. Nah, ayat 1 memberikan gambaran kepada kita bahwa sebutan anak manusia yang ada di sekitar 90 kali istilah anak manusia digunakan dalam kitab ini. Tapi frasa itu hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa di suatu tempat lagi di perjanjian lama, yaitu Daniel dalam pasal 8 ayat 17. Dan itu pun digunakan untuk menekankan kemanusiaan dari pembawa pesan. Tadi saya katakan seperti itu, Bapak Ibu. Sebutan itu dipakai untuk menegaskan bahwa sifat Nabi sebagai manusia yang berbeda dengan sumber dari berita yang disampaikan, yaitu Allah. Yehezkel menegaskan terutama untuk berbicara kepada orang Israel dalam pembaruan, dalam pembuangan. Sebutan ini juga dapat dipahami karena Yehezkel sendiri tentu senantiasa sadar bahwa ia hanya manusia yang ditopang oleh kuasa roh saja dan berbicara menurut perintah Allah. Ungkapan gunung-gunung Israel menunjukkan kepada ciri khas wilayah tanah Israel yang diliputi pegunungan. Tanah Israel meliputi pegunungan, bukit, alur, dan lembah. Gunung Israel lalu dikecam dan dihukum oleh Allah dalam Yehezkel 6 ayat 1-7 karena menjadi tempat pelaksanaan penyembahan berhala dan berbagai kejahatan. Padahal sesungguhnya tanah adalah berkah. Berkah adalah rana atau unsur elemen yang dibatasi, dan tiada berkah tanpa pembatasan. Ketika berkah tidak lagi dianggap sebagai anugerah, ketika tanah tidak lagi dipertahankan, disitulah ranah dilanggar dan umat harus menanggung amarah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara itu ketika kita bicara tentang apa yang disampaikan Allah kepada umatnya, bagi bangsa Israel, tanah adalah sesuatu yang amat kudus, jauh dari urusan bisnis seperti sekarang. Tanah mengandung unsur rohani yang begitu dalam. Tanah Palestina adalah tanah Allah sendiri, serta menjadi tanah yang kudus bukan karena pada dirinya sendiri,
tanah itu kudus, tetapi karena Allah yang kudus memberikannya kepada Israel dan hadir di sana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan secerca harapan lewat kata Ia berjanji akan melawan musuh-musuh Israel. Allah akan melawan dan menghukum Edom serta bangsa-bangsa lain yang menjadi lawan Israel, yang membuat jahat, menghina serta menyengsarakan Israel. Mereka akan dihancurkan dan tanah terjarah dapat kembali dipulih. Bangsa Israel akan mendapat kembali harta mereka yang sangat berharga. Israel akan kembali seperti dahulu ketika Daud berkuasa. Bahkan lebih daripada itu, kemudian mereka menjadi meyakini bahwa setiap penderitaan pasti akan berlalu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memahami nats ini, maka kita melihat bahwa ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian kita. Yang pertama, bahwa akibat dari dosa-dosa Israel, maka mereka memang layak menerima hukuman Allah. Maka mereka memang layak menerima hukuman Allah berupa kehancuran bangsa yang mengalami pembuangan. Tuhan menghukum Israel karena mereka telah mencemari kekudusan Allah dan kekudusan mereka sebagai umat Allah dengan menyembah berhala. Kemudian, hal yang kedua, mereka memang telah menajiskan tanah kudus milik Allah yang seharusnya mereka kelola. Meski demikian, hal ini tidak boleh menjadi alasan bagi bangsa lain sehingga merasa berhak mendudukinya. Tuhan sendiri yang menggagalkan usaha musuh, yaitu Edom, untuk menjarahnya. Tuhan sendiri akan mengambil kembali kehormatan tanah yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya dan yang sedang dilecehkan oleh para musuh. Nah, bagaimana masalah pertanahan kerap terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu? Salah satu yang sering menjadi konflik dan sengketa tanah antara pihak yang mengaku sebagai pemilik sampai menimbulkan kekerasan, bahkan mempertahankan kepemilikannya. Di mana-mana kita selalu melihat bahwa ada orang yang merasa bahwa dia tersingkir dari tanahnya, tetapi ada orang juga yang merasa berhak atas tanah yang bukan miliknya. Sejarah mencatat bahwa persoalan tanah ini sesuatu yang sangat sensitif. Bahkan dalam banyak kesempatan, jangankan kita bicara tentang lawan yang jauh dari kita, keluarga pun sering bertentangan, bahkan bisa saling bunuh-bunuhan ketika orang sudah bicara tentang tanah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan yang telah kehilangan tanah, hal itu nyata pada ayat 2, telah diklaim bangsa lain dan mengatakan bukit-bukit dahulu kala sudah menjadi milik kita, karena mereka sendiri telah mencemarkan diri akibat tidak mampu menjaga kekudusan dan kemuliaan Allah di sepanjang hidup sebagai bangsa terpilih. Mereka telah menajiskan tanah Israel yang kekerasan dan pemberhalaan, sehingga mereka dibuang, tetapi kemudian menimbulkan masalah karena bangsa lain mempertanyakan dan mencemooh kesengsaraan umatnya. Padahal seharusnya tanah kudus milik Allah itu yang diberikan kepada mereka harusnya dikelola, serta keberadaannya harus menjadi berkat untuk dipermuliakan nama Tuhan. Tidak ada orang yang mau tersingkir dari tanahnya. Selalu kita mendengarkan istilah bahwa kita menjadi tamu di negeri sendiri karena kita tidak mampu mengelola berkat Tuhan yang diberikan. Karena kita selalu mengambil keputusan untuk memenuhi keinginan kita berdasarkan ketidakmampuan kita mensyukuri berkat Tuhan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memang tidak pernah kompromi dengan dosa, dan selalu ada konsekuensi dari setiap dosa. Namun hukuman Tuhan harus kita mengerti sebagai tanda kasih-Nya yang hendak menuntun kita kepada pertobatan.
Bagi setiap orang yang bertobat tersedia pembaharuan yang menjawab kerinduan hakiki, yaitu harta yang sangat berharga dalam hidup kita. Pertobatan dari cara hidup yang lama menjadi penting dalam hubungan harmonis antara Allah dan umatnya. Saat ini sebagai umat yang terpilih, kita terpanggil untuk menunjukkan pengabdian sebagai ciptaan baru. Karya Allah dalam Kristus memberikan kepada kita bukan hanya pemulihan kehidupan secara utuh, tetapi juga memberikan kita masa depan yang baik. Hari ini semua orang berkata bahwa dunia ini sementara dibersihkan, alam sementara dibersihkan, dan begitu banyak orang harus tinggal di rumah. Udara pun dibersihkan, semua dibersihkan. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa apakah ini hukuman Allah bagi kita? Atau ini terjadi karena memang sikap arogansi manusia yang tidak mampu menjaga berkat Allah, tidak mampu menjaga kepercayaan Allah atas otoritas diri sebagai manusia yang diberikan kuasa atas dunia ini. Nah, apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita? Paling tidak kita mau belajar melihat kepada diri kita sendiri. Sejauh mana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita sudah menjalankan tanggung jawab kita sebagai umat Allah atau belum? Apakah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai persekutuan umat Allah, apakah memang kita betul-betul memahami bahwa persekutuan ini adalah tubuh Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita ketika kita mengaku mengimani Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau iya, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menyatakan kasih Allah itu dalam kehidupan persekutuan ini? Apakah kita sudah menjalankan panggilan kita sebagai satu tubuh yang saling melengkapi? Atau jangan sampai kita saling memecahkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati. Saat ini mungkin semua orang harus berproses di tengah-tengah situasi dan kondisi. Kita terbuang dari seluruh aktivitas kita. Kita terbuang dari persekutuan kita yang sesungguhnya. Tetapi kita dibuang masuk ke dalam persekutuan yang lebih kecil. Kita dibuang masuk untuk menghayati kehidupan keluarga yang sesungguhnya. Dan saatnya Allah akan memulihkan kita. Tetapi sampai pada pemulihan yang menjadi kebutuhan yang hakiki, kita perlu tetap menjaga konsistensi kita untuk tetap percaya dan setia kepada kehendak Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami terus bersyukur menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali hari ini ya Tuhan, kalau saat ini banyak orang membutuhkan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan pribadinya. Tetapi apakah kebutuhan itu dalam rangka memulihkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kami? Banyak keluarga yang harus mengalami kegagalan. Banyak pribadi yang harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan usaha. Banyak orang yang harus diam di rumah ya Tuhan, kehilangan aktivitas, kehilangan komunitas. Tetapi kami percaya sungguh ya Tuhan, bahwa ini adalah cara Tuhan untuk sungguh-sungguh membuka mata hati iman kami, untuk melihat bahwa di dalam setiap pergumulan kehidupan umat-Mu saat ini, Engkau datang untuk menyatakan kasih-Mu yang sesungguhnya. Kasih itu nyata ketika kami masih bisa bersekutu saat ini. Kasih itu nyata ketika kami bisa menikmati suasana kekeluargaan. Kasih itu nyata ketika masih ada nafas kehidupan yang kami alami dalam kehidupan kami dari hari lepas hari.
Terima kasih Tuhan, paling tidak kami sudah diingatkan. Untuk itu ya Tuhan, Bapa berkati kami sebagai bagian dari gereja, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan ini. Biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, kami sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mau menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan kami, dan mau melihat kasih Allah yang nyata, yang sementara bekerja dalam proses untuk memulihkan umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami sadar bahwa kami jauh daripada-Mu ya Tuhan, tapi saat ini kami ingin mendekatkan diri kepada-Mu. Kami ingin Tuhan datang dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, mengembalikan apa yang menjadi hak milik kami, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal, yaitu pengampunan dan kasih Allah yang terkadang hilang dari kehidupan kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajarlah kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada ini. Ajarlah kami sehingga kami semakin solid dan kokoh untuk memelihara persekutuan ini, walaupun itu harus kami lakukan dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi gereja ya Tuhan, gereja-Mu yang ada di muka bumi ini bergumul dengan situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana memelihara kehidupan beriman umat-Mu. Bapak berkati para pelayan-Mu, berkati pemberita firman yang menyampaikan kabar sukacita di channel-channel YouTube dan juga lewat media-media online ya Tuhan. Bapak berkati mereka sehingga lewat pemberitaan firman ini umat-Mu dapat terberkati. Berkati gereja Kristen Indonesia bagian Barat, Bapak berkati fungsionaris Majelis Sinode, BP Mukral, Badi NTB, Jemaat GPIB Shalom dan Pasar secara khusus, pelaksana harian Jemaat, penatua diaken yang menjadi bagian dari Majelis Jemaat. Demikian juga Tuhan bagi pengurus-pengurus pelkan dan komisi. Kami berdoa juga bagi karyawan kantor yang terus bekerja mempersiapkan segala sesuatunya. Tim multimedia Tuhan, mereka yang bekerja juga untuk mempersiapkan acara ini ya Tuhan. Bapak berkati saudara-saudara kekasih kami ini dalam kehidupan pribadi, keluarga masing-masing, dalam pergumulan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan jaga dan pelihara. Berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, mereka yang sakit, Tuhan kesana, jamah dan pulihkan ya Tuhan. Berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga. Berkati para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang saat ini bergumul yang luar biasa untuk tetap hidup di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang mampu memberikan dan memutarbalikkan segala sesuatu yang saat ini sepertinya hadir memberikan situasi di mana orang putus asa, orang kehilangan harapan. Tapi bersama Tuhan kami percaya Tuhan akan mengembalikan semuanya kepada kami. Ini hanya perkara waktu saja Tuhan. Berkati anak-anak kekasih kami yang harus tinggal di rumah. Berkati kami yang juga harus menantang bahaya di luar sana untuk terus bekerja agar dapat menghidupi keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Berdoa juga ya Tuhan bagi para tenaga medis yang bekerja di garis depan dalam merantas COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya sungguh Bapak akan memberkati mereka secara pribadi. Bapak akan membentengi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Bapak juga akan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga mereka. Bagi mereka yang juga teridentifikasi baik sebagai orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pemantauan, demikian juga mereka yang positif. Bapak berkati mereka juga, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Terutama Bapak jaga kehidupan jemaat Tuhan, semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, untuk tidak mudah terinfeksi dengan COVID-19. Ajarlah kami untuk ikuti segala aturan yang ada ya Tuhan. Bukan hanya kami takut kepada Tuhan, tapi kami juga harus tunduk kepada setiap aturan yang berdampak positif bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak pimpin dan sertai. Berkati mereka untuk segala keputusan dan kebijakan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kasih kami. Berikan hikmat dan pengertian bagi mereka, terutama dalam menjalani bulan puasa mereka saat ini ya Tuhan. Biarlah mereka mau menjalaninya dengan sukacita, tanpa merasa terganggu dengan apapun ya Tuhan.
Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu sepekan ke depan ya Tuhan. Bapak berkati kami di hari-hari hidup kami. Jaga pelihara jauhkan kami dari segala susah bahaya maut sekalipun ya Tuhan. Lalu akhirnya Tuhan, kami dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau